Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk menjalankan PJJ. Anak-anak, sebelumnya Ibu mohon maaf karena minggu kemarin Ibu tidak membuat video pembelajaran untuk kalian. Tapi untuk minggu ini kita mulai lagi ya pembahasan materinya. Sebelum kita masuk ke materinya, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita langsung aja ya masuk ke materinya dan silakan kalian simak. Sejarah peminatan kelas 10. Sejarah sebagai ilmu. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menganalisis sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni, dan menyajikan hasil telaah tentang sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni dalam bentuk tulisan dan atau media lain. Sejarah sebagai ilmu, kisah, peristiwa, dan seni. 1. Sejarah sebagai ilmu. Sejarah memiliki metode, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sejarah memiliki objek penelitian. Hal yang dipikirkan, dikatakan, dirasakan, dan dialami oleh manusia dalam ruang dan waktu. Contohnya, peran Soekarno dan Hatta dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan RI adalah objek kajian sejarah. Tanggal 17 Agustus 1945 sebagai latar waktu dan Jakarta, tepatnya Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 sebagai latar ruang terjadinya peristiwa sejarah. 2. Sejarah sebagai peristiwa. Bersifat objektif, sejarah sebagaimana terjadi, histoire realit. Bersifat unik, peristiwa sejarah hanya terjadi satu kali, en malik, tidak terulang lagi. Sejarah sebagai kisah. Hasil penelitian sejarawan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau menggunakan metode penelitian sejarah. Cerita Raja Airlangga dari Kerajaan Kahuripan dan dipercaya sebagai jelmaan Dewa Wisnu. Hasil penafsirannya adalah bahwa masyarakat pada saat itu percaya terhadap kisah tersebut karena adanya konsep dewa raja-raja adalah jelmaan dewa. Keempat, sejarah sebagai seni. Cara penyampaian kisah sejarah dalam bentuk tulisan memerlukan intuisi dan imajinasi. Sifat ilmu sejarah. 1. Diakronis. Ada kesatuan yang integral antara masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, yaitu melalui hubungan sebab akibat atau kausalitas dan saling mempengaruhi. Yang kedua, ada ideografis. Sejarah selalu menggambarkan, menceritakan, dan memaparkan sesuatu yang bersifat unik. Cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam sejarah. 1. Berpikir diakronik. Berasal dari bahasa Yunani, diakronik, yaitu dia melintas atau melampaui dan kronikus adalah waktu. Mengajarkan kepada kita untuk lebih teliti dalam mengamati peristiwa sejarah. 2. Berpikir sinkronik. Berasal dari bahasa Yunani yaitu sin dengan dan kronos waktu. Kajian yang lebih menitik beratkan pada penelitian gejala-gejala yang meluas dari sebuah peristiwa tetapi dengan waktu yang terbatas. Ini ada karya ilmu sosial dan karya ilmu sejarah. Perbedaan antara ilmu sejarah dan ilmu politik. Penulisan ilmu sosial melebar dalam ruang atau sinkronik. Penulisan sejarah memanjang dalam waktu atau diakronik. Cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah.
6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu. 9 Agustus 1945, kota Nagasaki dibom atom oleh sekutu. 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. 16 Agustus 1945, peristiwa Rengas Dengklok. Dan 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan RI. Periodisasi sejarah Indonesia. Ada masa prasejarah dimulai ketika manusia purba bermigrasi ke Nusantara sampai ketika Nusantara mulai mengenal tulisan, kira-kira tahun 400 Masehi. Kemudian ada masa Hindu-Buddha, dimulai ketika pengaruh kebudayaan India masuk ke Nusantara kurang lebih 400 Masehi hingga runtuhnya kerajaan Majapahit pada abad ke-15. Kemudian ada masa Islam dimulai abad ke-13. Meski Islam sudah masuk abad ke-7 sampai ketika bangsa Eropa berdatangan ke Nusantara pada abad ke-16. Masa kolonialisme Barat dimulai abad ke-16 dan berakhir pada abad ke-20. Masa pendudukan Jepang dimulai sekitar tahun 1942 sampai tahun 1945. Masa revolusi dimulai pada 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia hingga 27 Desember 1949, pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Masa Orde Lama dimulai tahun 1950 sampai tahun 1967, ketika kekuasaan Soekarno berakhir dengan dikeluarkannya TAP MPRS tahun 1967. Kemudian masuk ke masa Orde Baru dimulai pada tahun 1966 melalui Super Semar sampai 20 Mei 1998. Dan yang terakhir masa reformasi dimulai pada tahun 1998 sampai sekarang. Nah, anak-anak, demikian penjelasan yang bisa Ibu sampaikan kepada kalian. Untuk minggu ini, Ibu tidak akan memberikan tugas kepada kalian, tapi kalian tetap harus absen ya di Google Classroom. Oke anak-anak, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.